Hai Kumaila. Hai Bang Ade. Kumaila, jadi saya ingin merujuk kepada beberapa tulisan atau bahkan wawancara yang pernah Anda lakukan sebelum ini. Kamu lakukan selama ini. Nah, salah satu yang terkenal dari Kumaila itu adalah Kumaila itu pernah bilang, mungkin beberapa tahun yang lalu, tapi kemudian juga saya dengar di berbagai rujukan lain, Kumaila itu pernah bilang, kamu tuh pernah bilang bahwa yang namanya kisah-kisah di dalam Al-Quran, ya, mungkin maksud kamu tuh soal kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa gitu ya. Itu adalah mitologi, adalah dongeng, ya. Saya ngerti bahwa ini menimbulkan kegemparan gitu ya ketika orang membacanya banyak yang marah. Tapi bisa nggak Kumaila jelaskan nih di sini sekarang, apa yang dimaksud dengan bahwa itu mitologi atau dongeng? Sebenarnya pertama-tama itu bukan kata aku sebagai ide baru aku gitu ya. Jadi Oh, di Quran itu kan banyak kisah-kisah ya, kisah-kisah Nabi, termasuk ada yang kisah bukan kisah Nabi gitu, kayak misalnya kisah Ashabul Kahfi, apa itu? atau kisah itu loh 7 pemuda yang ketiduran 300-an tahun di Oh, ya ya goa. ya ya Terus ya. ada kisah Dzulkarnain yang sama Ya'juj Ma'juj. Ada kisah yang Zulkarnain the kata Great. katanya itu Alexander the Great. Tapi di Quran Di disebut Quran sudah sebagai Zulkarnain namanya. Zulkarnain. Ada kisah-kisah gitu, dan aku kan ingin menempatkan kisah-kisah ini pada timeline sejarah kan, ceritanya. Dalam upaya aku memahami Al-Quran, aku ingin menempatkan kisah-kisah ini dalam lini masa sejarah. Ini tuh tempatnya di mana dan konteksnya di mana. Tapi dalam upaya aku mencarinya, semakin aku mencari, semakin dikonfirmasi bahwa itu adalah mitologi gitu. Maksudnya sejarawan-sejarawan tidak menempatkan kisah-kisah kitab suci itu sebagai catatan sejarah, tapi sebagai catatan mitologi, sebagai mitos yang dipercaya oleh orang-orang yang mengimani kitab suci itu pada saat itu gitu, yang memang mempercayai catatan itu. Dan itu juga jadi polemik di kalangan mufasir ya, mufasir Quran. Karena mereka jadi membuat, misalnya ada kisah Nabi Sulaiman ketemu Ratu Saba, ketemu Bilqis. Kan kisah-kisah di Quran kan relatif singkat ya. Ya. Mengingat Quran juga cuma 600 halaman. Terus nantinya mufasir ini akan mengambil extended versionnya dari catatan Israiliyat, dari kayak cerita legendanya Bani Israel. Saya ulang ya. Jadi cerita tentang Nabi Sulaiman di Al-Quran atau cerita banyak nabi-nabi lain. Ya, kita mulai dari Sulaiman dulu yang dia ketemu sama Ratu Balkis, dia terbang kalau nggak salah ya. Iya, punya kerajaan jin, bisa ngomong sama binatang, sama semut gitu ya. Bisa bikin apa sih? Kolam yang sedemikian indah ya. Bisa ngeduplikat istana dengan bantuan jin. Oke. Pertama-tama itu munculnya di Quran sebetulnya sedikit. Ceritanya relatif singkat. Cerita-cerita di Quran tuh relatif singkat. Mungkin yang ceritanya panjang-panjang tuh cerita Nabi Musa sih. Oke, nanti Sulaiman dulu nih ya, supaya abis ini kita ke Musa. Sulaiman yang muncul di Al-Qurannya sedikit. Kemudian kamu bilang itu ada extended versionnya. Itu adalah kisah-kisah Israiliyat. Termasuk kisahnya siapa? Misalnya Nabi Yusuf dan Zulaiha. Nanti dulu, Nabi Sulaiman dulu. Okay. Nah, dari cerita Nabi Sulaiman yang ada di dalam Al-Quran, itu mana yang kita tahu sekarang ini yang sebetulnya datangnya dari Israiliyat? Cerita detail-detailnya sih. Kalau secara alur gambaran besar ada di Quran. Cuman misalnya bagaimana kemudian mereka jatuh cinta dan membangun hidup bersama, itu Israiliyat. Oh, sama si Ratu Balkis itu. Itu nggak ada di Quran. Itu nggak ada di Quran. Cuman ada ceritanya Ratu Balkis menyerahkan diri ke Nabi Sulaiman dan menerima Allah lah gitu. Oke, itu ada di dalam Al-Quran. Oke, jadi untuk bisa tahu cerita lengkapnya jangan cuma baca Al-Quran dong. Jadinya baca catatan legenda Bani Israel. Oke. Dan itu juga terjadi di. Nah, sekarang boleh cerita yang lain lagi. Jadi itu juga yang terjadi di cerita-cerita Nabi lain, termasuk Nabi Yusuf dan Zulaiha itu. Gimana tuh? Itu kan ceritanya skandal kerajaan ya, di mana ratu Mesir ini menginginkan Nabi Yusuf.
Habis itu Pak ada kisah cintanya. Nanti akhirnya mereka bersama ceritanya. Atau apa ya? Kalau dalam Al-Quran, Yusuf itu menolak ya? Yusuf itu menolak ya. Yusuf itu menolak, tapi kemudian si ratu ini membalas Iya, membalas kenyinyiran iya, benar. para perempuan lainnya. Ibu-ibu yang ngegosip ini dikasih lihat tuh seganteng itu loh gitu. Iya. Saking gantengnya itu sampai si ibu-ibu ini ketika dia memotong buah atau apa, dia lupa sehingga dia melukai diri mereka. Nah, extended version ya pada akhirnya kalau itu ada di Quran. Itu iya, kalau itu ada sampai bagian ibu-ibu yang tukang gosip ini dipermalukan dan motong tangan sendiri karena terpesona sama pesonanya Nabi Yusuf. Nah, extended versionnya Nabi Yusuf akhirnya akhirnya menerima cintanya Zulekha. Nah, itu happy end ya. Atau misalnya dan ini lagi-lagi dari kisah Israeliat. Saduran panjangnya dari sana. Yang mana cerita rakyat Israeliat ini nggak bisa kita verifikasi juga ya. Itu cuma cerita rakyat yang yang nggak tahu siapa yang ngarang, nggak tahu siapa yang nulis, tapi orang-orang di sana tahu familiar sama kisah itu. Nah, artinya si extended versionnya digunakan ya? Nah, itu akhirnya jadi dilematis. Para mufasir berbeda pendapat apakah ini boleh digunakan, mengingat yang Israelnya ya. Mengingat catatan cerita rakyat ini adalah cerita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sementara itu Al-Quran itu kan katanya qasasul haq. Ya, ini kan kisah Quran mengklaim bahwa kisah-kisah ini adalah kisah-kisah nyata gitu. Ya, tapi pada prakteknya ada mufasir yang menggunakan itu, ada yang tidak gitu. Ada yang tetap pada prinsipnya untuk tidak menggunakan. Terus kisah Nabi Ayub yang sakit gitu, itu juga kan ada plot hole-nya tuh. Jadi Nabi Ayub tuh marah sama istrinya, terus istrinya dipukul. Nah, kenapa istrinya dipukul? Apa kesalahan istrinya? Itu juga dari catatan Israeliat gitu. Nabi Ayub nih yang orang tuanya siapa ya? Nabi Ayub itu yang sakit lama, yang sakit kulit. Dan iya yang itu. Tapi dia punya keturunan yang nabi juga kan? Nabi-nabi itu keturunan nabi-nabi. Kalau dari misalnya, Nabi Ayub, Pak. Semua nabi-nabi itu relatif keturunan nabi ya. Kan kebanyakan orang Yahudi ya, kebanyakan dari Bani Israel. Nah, dia pernah marah sama istrinya. Tapi kalau di Quran nggak terlalu jelas nih marahnya kenapa gitu. Nah, kita bisa tahu alasan marahnya, dan itu juga ada beberapa versi ya kenapa marahnya. Ada yang bilang karena istrinya Nabi Ayub ngejual rambutnya untuk roti gitu. Ada yang bilang karena istrinya Nabi Ayub berdoa pada Allah, menunjukkan ketidaksabarannya dengan berdoa, ini cepetan dong sembuhin gitu. Ada juga karena katanya dia gosip ke tetangga, mengeluh ke tetangga gitu tentang masalah rumah tangganya, atau ngomong kasar ke Nabi Ayub. Nah, itu ada beberapa versi. Jadi dalam upaya aku mencoba making sense cerita ini, selain ini cerita-cerita ini buat apa sih gitu. Aku mendapati tidak ada konfirmasi yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Udah gitu secara lini masa sejarah gitu, arkeolog dan sejarawan banyak memutuskan bahwa figur-figur nabi di kitab suci, di Quran dan Perjanjian Lama deh, kan yang banyak kemiripan tuh Perjanjian Lama dan Al-Quran, itu adalah figur-figur ahistoris gitu. Dan ahistoris itu tidak berdasarkan sejarah gitu. Betul. Para sejarawan dan arkeolog akhirnya memutuskan itu adalah mitologi, dan figur-figurnya tuh ahistoris gitu. Ya, figurnya tuh legenda gitu, bukan orang beneran yang hidup. Udah gitu kan, selain itu banyak peristiwa-peristiwa dalam kisah Nabi itu memang sulit atau tidak bisa dikategorikan sebagai fakta ya. Kayak misalnya ngebelah laut atau yang berbau mukjizat gitulah. Nah, terus di Quran juga ini sih, ada cerita beberapa nabi yang
banyak nabi yang sebenarnya secara arc cerita tuh sangat mirip gitu. Jadi nabi ini diutus ke umat yang tersesat, yang jauh dari Allah. Nabi ini dikasih wahyu, disuruh ngajak umatnya supaya kembali pada Allah. Udah gitu dakwahnya nggak laku, pengikutnya sedikit, dan Nabi minta Allah untuk nurunin azab. Terus terjadilah azab, terjadilah bencana gitu. Cerita Nabi yang jalan ceritanya seperti itu tuh banyak, kayak ya Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Lut, Syuaib, Itu Nabi semua Soleh, dihukum. ceritanya begitu, berakhir azab. Itu artinya apa? Kali memang ceritanya berulang. Iya bisa jadi, tapi bisa jadi juga yang punya ceritanya, yang ngide ceritanya sampling cerita gitu loh. Jadi kayak semakin kalau buatku sebagai pembaca, aku jadi semakin melihat ini ya bisa jadi itu memang karakter Tuhan pada masa itu begitu, karakter Nabi dan Tuhan pada masa itu, atau ya penulisnya pada masa yang sama gitu. Orang-orang percaya cerita kayak gitu. Penulisnya pada masa yang sama artinya apa itu? Mitologi gitu ya, mitologi atau mitos itu kan biasanya terbentuk dari budaya dan kepercayaan setempat gitu. Oh iya, kalau itu iya. Jadi orang-orang di sana percaya itu gitu. Tapi cerita-cerita yang tadi kalau tidak salah itu kan nggak ada di Quran ya? Yang mana? Yang tadi Nabi Syuaib, Ada. Oh itu justru semua ada di Quran. Ada, dan menariknya itu disusun secara agak-agak berbarengan. Ada tuh surat Al-Qamar. Nanti kalau aku salah nyebut surat itu Kumaila salah nyebut. Nggak apa-apa. Kalau nggak salah surat Al-Qamar gitu, itu misalnya kisahnya siapa, tapi dijadiin kayak plotnya kayak seiringan gitu. Dalam satu surat yang sama. Dalam satu surat yang sama. Oke. Nah ini ada satu pertanyaan nih Kum. Kalau itu yang Anda jadikan sebagai alasan untuk mengatakan itu mitologi, sebagian orang akan bilang, ya memang kan kalau kita bicara tentang kisah nabi-nabi yang ada dalam Al-Quran atau dalam kitab suci lainnya, itu kan memang tidak bisa Anda menggunakan ke pembuktian ilmiah gitu loh. Ya maksud saya, ya memang nggak mungkin lah. Gimana kita membuktikan bahwa Nabi Adam itu pernah ditipu oleh ular gitu ya? Iya. Ya nggak mungkin lah. Memang Nabi Musa itu Anda berusaha buktikan bisa membelah laut, emang nggak mungkin. Itu mah soal keyakinan aja. Kalau menanggapi orang yang berpikiran begitu gimana? Dilemanya juga begitu di kalangan mufasir. Mufasir itu apa? Mufasir itu penafsir, para penafsir Quran. Jadi nggak mungkin ini mah mitologi gitu. Jadi para mufasir yang percaya kalau misalnya cerita-cerita itu mitologi atau alegori, mereka menafsirkannya secara simbolik, secara metaforikal gitu. Tolong dibahas, dibumikan. Mereka menganggap itu adalah majas-majas, adalah perumpamaan, bukan cerita literal yang memang terjadi gitu. Jadi misalnya cerita tentang Nabi Musa membelah laut, ya memang nggak pernah ada adegan itu. Iya, mungkin. Tapi dia adalah majas dari apa? Iya, apa ya? Ya mungkin dalam upaya mereka kabur. Emang suka aneh-aneh kok ininya. Maksudnya penafsirannya tuh jauh dari apa yang literal disampaikan gitu loh. Kalau misalnya dianggap misalnya kita pakai kalimat sederhana, kalau misalnya ada Nabi Musa pergi dari pasar ke gunung misalnya. Nah, kalau misalnya ditafsirkan secara simbolik, bisa aja ditafsirkan, Nabi Musa pergi dari tempat yang hingar-bingar ke tempat yang sunyi untuk mendekat kepada Allah gitu. Kayak gitu loh. Jadi yang tadinya literal dialihkan. Si gunung tuh mewakili penyendirian, bertapa gitu. Nggak mesti gunung ya. Nggak mesti gunung. Si pasar juga nggak mesti pasar. Nah, akhirnya ada jalur penafsiran yang kayak gitu. Nah, cuman masalah dengan itu adalah Al-Quran berkali-kali menyebutkan bahwa kisah ini adalah kisah nyata. Dan dilemanya lagi ketika Nabi menyampaikan kisah-kisah ini,
kan orang-orang kafir nggak percaya dong, itu mah kisah-kisah orang zaman dulu, itu mah cerita orang zaman dulu gitu. Nah tapi ada firman lagi yang bilang ini kisah nyata. Jadi orang Muslim idealnya mempercayai itu sebagai kisah nyata gitu. Karena kan bukan cuma kisah nabi-nabi ya, kayak misalnya kayak tadi kisah Ashabul Kahfi atau Zulkarnain, selain kisahnya aneh dalam arti nggak masuk akal dan tidak sesuai hukum alam. Terus kalau ceritanya hikmahnya apa gitu. Akhirnya ya dicari-cari hikmahnya. Gitu. Karena kalau gini pertanyaannya, lalu buat apa sih Tuhan memuat cerita-cerita itu? Nah itu juga jadi pertanyaan aku jadinya. Dan kenapanya ya akhirnya para mufasir ada yang membuat-buat, oh ini loh hikmahnya dari kisah ini tuh ini loh, hikmahnya dari kisah ini tuh gini loh gitu. Nah tapi ada hal-hal yang nah ini masalah apakah kita harus menerima kisah ini secara literal atau secara figuratif gitu. Kalau misalnya kita menganggap misalnya kisah Nabi Khidir tuh itu kan kisah Nabi Musa yang dia bisa baca masa depan, yang Nabi Musa tuh nggak boleh nanya-nanya, yang mereka ada tiga cerita. Iya, ada 3 kejadian di mana Nabi Khidir melakukan tindakan yang ganjil lah menurut Nabi Musa. Nah cerita ini buat apa gitu? Kita kan nggak bakal, masa kita harus percaya ada orang yang bilang, nih aku bisa baca masa depan, kamu jangan nanya apa-apa sama aku gitu. Karena kan Nabi Khidir itu sampai di salah satu ceritanya sampai yang mengorbankan anak kecil dibunuh, atau kayak kapal dirusak gitu, kapal nelayan dirusak, itu kan cerita yang aneh dan itu cerita di situ lumayan detail, lumayan beberapa halaman gitu cerita di Nabi Musa. Jadi aku mengasumsikan kan ini cerita yang penting gitu, karena karena Tuhan menceritakannya lumayan detail gitu. Tapi buat apa nggak tahu. Aku nggak bisa nerima, oh ini hikmahnya karena kalau misalnya Tuhan sudah memiliki takdir maka apa gitu. Menurut aku itu tidak applicable di dunia nyata. Gitu. Buat penonton mudah-mudahan bisa dengan segera mencari rujukan ya cerita Nabi Khidir nih apa sih. Tapi yang jelas itu kira-kira gini, Nabi Khidir tuh bilang sama Musa, kamu akan melihat 3 hal nih yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Tapi kamu jangan bertanya ya kenapa. Ternyata yang dilakukan Nabi Khidir tuh kayak dia menenggelamkan kapal ya kan? Terus Nabi Musa akhirnya bertanya, kenapa itu ditenggelamkan? Karena sebetulnya apa, ingat nggak? Iya, nanti mereka akan ketemu perompak di laut. Jadi daripada dia ketemu perompak di laut, mendingan kapalnya dibedamkan. Nah, cerita semacam ini artinya apa ya buat kita sebagai pemeluk agama nih? Kenapa dia ada di Quran, gitu kan? Iya, betul. Itu juga yang jadi dilema aku, gitu. Terus kisah ini ada buat apa? Mengingat Quran ini kan adalah pedoman hidup sepanjang masa, gitu. Mestinya. Dan ternyata di kalangan mufasir juga mereka ada perdebatan-perdebatan yang tadi aku sebutkan, gitu. Termasuk tadi Bang Ade kan nyebut Nabi Adam, itu juga kan Nabi Adam sudah terbukti tidak bisa ditempatkan dalam lini masa sejarah ya. Maksudnya adanya manusia pertama kan ceritanya bukan karena ada sepasang manusia yang turun dari surga gitu. Karena ternyata di budaya lain, di tempat lain mereka punya versinya sendiri terhadap bagaimana manusia pertama ada gitu. Ya ini versi kita nih, versi Barat, versi Judeo-Kristian gitu, Adam dan Hawa. Apa teori evolusinya siapa, Darwin ya? Yang sekarang kan apa boleh buat yang dijadikan rujukan oleh para ilmuwan kan itu, karena konsisten bisa transferable di banyak pengetahuan sains yang lain gitu. Oke, karena itulah Kumaila setelah memberikan contoh-contoh ini ingin mengatakan bahwa kita memang sebaiknya tidak memahami itu sebagai sesuatu yang faktual, secara sejarah pernah terjadi. Itu historis, cerita Nabi Musa, tapi gimana? Nabi Isa, bahkan Nabi Ibrahim. Nabi Isa tuh termasuk nggak terlalu banyak di Quran ya. Biasanya cerita Nabi Isa itu beriringan sama ceritanya Ibu Maryam. Iya, tapi bahwa Bu Maryam itu melahirkan Nabi Isa tanpa ayah, itu akan dilihat sebagai mitologi juga nggak?
aku melihatnya justru iya. Iya. Artinya kalau mau konsisten dengan yang tadi Betul. itu Karena bukan cuma figurnya yang tidak bisa dikonfirmasi, arkeolog figurnya siapa? Figurnya orang-orangnya, maksudnya apakah dia pernah hidup sebagaimana diceritakan. Oke. Atau Bahwa dia orangnya pernah nih ada. pernah ada nggak gitu, bisa juga. Atau orang Oke. ini tuh pernah ada nggak, atau jangan-jangan cuma legenda gitu. Iya. Nah, figurnya dipertanyakan, peristiwa-peristiwa yang dipertanyakan, bisa juga karena terlalu ajaib gitu ya peristiwanya, tidak bisa diterima akal sehat dan tidak bisa diterima hukum alam gitu. Selain itu, arkeolog itu bahkan Nabi Ibrahim yang tidak terlalu jauh ya hitungannya, kayak mungkin 5.000 tahun lalu gitu. Nah, Tidak terlalu jauh. ya, Tapi 5.000 ya. Enggak kan, Kalau Nabi Adam kan jauh lebih lagi ya. Anggaplah Nabi Adam tidak tersentuh gitu. Itu aja tidak bisa dipastikan apakah Nabi Ibrahim itu pernah hidup gitu. Maksudnya figur yang sebesar itu. Tapi kan kita tahu ada figur-figur yang bisa dikonfirmasi yang jauh lebih lama lagi, yang dari abad sebelum Masehi kan. Kayak Mesir kuno itu kan kita bisa merekonstruksi figur-figurnya. Oke, Itu kan Anda mau justru lebih mengatakan lama si lagi. raja-raja Mesir itu bisa direkonstruksi. Tapi Nabi Ibrahim yang lebih muda, lebih baru, nggak bisa direkonstruksi. Oke. Itu menurut para ahli sejarah. Betul. Oke. Ini dalam upaya aku mencoba menempatkan nabi-nabi pada peristiwa-peristiwanya. Terus tembok yang dibangun oleh Zulkarnain tuh, tembok besi yang dibangun Zulkarnain juga nggak tahu ada di mana. Maksudnya tidak pernah termasuk ditemukan. barangkali Bahteranuh ya. Nah, termasuk Bahteranuh. Ternyata kan ceritanya aku menemukan bahwa Bahteranuh, air bah dan bahtera besar itu adalah cerita Mesopotamia kuno yang mirip kayak gitu, epos Gilgamesh. Ada juga, ternyata aku baru tahu belakangan ada cerita Hindu kuno yang kayak gitu juga. Maksudnya ada azab air bah, terus diperintahkan untuk bangun bahtera gitu. Itu sama-sama Nuh kali maksudnya. Iya bisa, ya mungkin. Nah, tapi itu kan cerita yang lebih kuno dari Nabi Nuh gitu. Nah, kalau cerita Nabi Muhammad? Nah, kalau cerita Nabi Muhammad kan, Nabi Muhammad itu relatif baru ya, maksudnya baru 1.500 lah, 1.400-an tahun lalu. Itu kan sangat mudah untuk ditrace. Nah, tapi misalnya orang akan bicara tentang Isra Mi'raj. Apakah itu adalah sekedar mitologi bahwa dia terbang, bahwa dia ada ke 7 lapisan langit, atau fakta sejarah? Ini juga lagi-lagi dilema para ulama. Karena waktu Nabi menyampaikan itu, kan orang-orang pada mau ninggalin Nabi nih, nggak percaya karena mikirnya Nabi itu ngelantur. Terus apalagi mereka juga tahu Nabi itu habis ditinggal sama pamannya, ditinggal istrinya, tinggal meninggal. Dan Nabi malam itu tidur di Masjidil Haram. Balik-balik Nabi bilang habis traveling ke Yerusalem, terus ke surga, terus ada perintah sholat. Orang-orang mikir Nabi ngaco nih gitu. Nah, terus Abu Bakar yang stand up bilang, enggak, ini aku mengakui apa yang Nabi katakan benar. Terus kan orang-orang juga kan punya rasa hormat ke Abu Bakar, jadi akhirnya membenarkan. Itu kenapa namanya Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu membenarkan. Karena Abu Bakar itu yang membenarkan kata-kata Nabi. Nah, jadi polemik di mufasir sekarang. Apakah itu benar-benar terjadi secara fisik? Apakah itu perjalanan fisik gitu? Nabi ketemu buruk, terus naik kuda ke langit gitu, terus ketemu jin, ketemu para nabi di langit, ketemu Allah di langit gitu, atau itu adalah perjalanan ruh gitu. Itu tidak terjadi secara fisik. Nah, jadi terbelah nih, ada yang menafsirkannya itu Nabi itu adalah pengalaman spiritual transendental gitu. Nah, tapi masalahnya lagi-lagi kalau misalnya kita menerjemahkan itu sebagai pengalaman ruh, ulama mereka akan menganggap berarti mereka nggak percaya apa kata Nabi dong gitu. Karena yang Nabi bilang kan Nabi melakukan perjalanan fisik. Karena ketika Nabi menyampaikan begitu kan ada yang bilang mimpi kali gitu. Terus kan Nabi tidak mengakui itu mimpi gitu.
Dan cerita dalam riwayat-riwayat Nabi menceritakannya sangat-sangat Ini riwayat ya? detail. Iya, di riwayat itu banyak sekali detail. Misalnya di awal ketemu malaikat, ditawarin mau arak atau susu. Habis itu ada segala parkir buruk di mana, atau digangguin jin ifrit di jalan, atau pas lagi di surga ada peristiwa-peristiwa apa. Itu cerita Isra Mi'raj itu banyak banget. Dan itu juga memang jadi dilema para ulama. Tentu kalau misalnya aku konsisten menggunakan kerangka kalau misalnya itu tidak masuk akal, tidak mungkin terjadi secara hukum alam, aku akan mengategorikannya mitologi. Ya Isra Mi'raj ya jelas tidak mungkin terjadi sesuai dengan hukum alam kan? Iya. Ya. Jadi salah satunya itu ya. Nah, banyak orang kemudian saya lihat berkomentar bahwa dengan mengatakan ini, ya, Kumaila itu sedang ingin berusaha membuat orang-orang Islam menjauh dari Al-Quran. Tidak percaya pada isi Al-Quran. Apa respons Anda? Ini juga dilema aku juga jadinya ya. Karena apa yang aku sampaikan ini kan dalam upayaku untuk memahami Al-Quran gitu. Kalau misalnya memang apa yang aku sampaikan, apa yang aku upayakan ini tidak bisa diterima sebagaimana adanya gitu. Aku kan berusaha untuk membaca kitab suci sebagaimana adanya gitu ya, tanpa mengalih maknakan ke hal-hal yang terlalu jauh gitu. Karena kan Quran sendiri berkali-kali mengkonfirmasi kalau ini adalah sumber kebenaran yang nyata gitu. Ini ada berisi kisah-kisah yang benar. Nah, kalau misalnya ditemukan begitu gitu, maksudnya kalau ternyata kalau audiens berpendapat bahwa oh ini Kumaila membuat kita ragu gini-gini, ya yakinkan aku aja lagi gitu. Maksudnya kalau misalnya mereka punya counter argumen yang memang bisa mematahkan apa yang aku sampaikan, ya sampaikan aja gitu. Dan satu, saya tuh juga berulang kali lah menemukan bahwa di dalam Al-Quran sendiri memang ada kata-kata yang mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu ada banyak perumpamaan kan? Betul. Jadi, Del, kalau boleh dikaitkan sama penjelasanmu tadi bahwa ini metafora, bahwa ini mitologi, bukankah ini jadi make sense juga? Bahwa Al-Quran sendiri mengakui bahwa cerita-cerita di sini nih nggak harus Anda pahami secara kebenaran. Ada ayat-ayat, aku bilang terbilang banyak ya ayat-ayat yang menyatakan di sini kami sampaikan perumpamaan gitu, atau kami umpamakan buat kamu. Itu juga yang membuat mufasir-mufasir yang itu argumen yang dipakai mufasir yang berani mengambil jalur bahwa kisah-kisah Nabi itu memang alegori gitu. Memang perumpamaan gitu. Yang mau disampaikan adalah hal lain, tapi disampaikannya melalui cerita. Melalui cerita. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih Mel. Menarik ya untuk mengetahui bahwa ternyata kisah-kisah yang dipercaya oleh umat Islam itu dan yang termuat dalam Al-Quran itu punya banyak kesamaan ya dengan cerita-cerita yang ada di dalam, ya taruhlah yang saya tahu kan Alkitab lah ya. Cerita-cerita yang dipercaya oleh orang-orang Kristen itu sama dengan cerita-cerita yang dipercaya oleh orang Islam tentang Sulaiman, tentang Adam, tentang ya ada beda-beda tapi kecil tipis gitu ya. Ini kalau buat Anda ini menunjukkan apa? Spesifiknya Perjanjian Lama ya, yang banyak kemiripan. Perjanjian Baru enggak? Perjanjian Baru enggak. Dan menariknya ada beberapa kesamaan juga sama kayak agama Sumeria kuno atau agama Zoroaster. Ada juga kayak elemen-elemen mitologis yang mirip gitu. Kalau misalnya aku pakai cara pandang Islam secara teologis, ya penjelasannya adalah karena Quran, karena Taurat gitu, karena Perjanjian Lama juga itu kan wahyu Tuhan juga gitu. Jadi Quran kan ceritanya penyempurna kitab-kitab sebelumnya gitu. Tapi kalau misalnya aku melihat dengan kerangka keilmuan yang lebih objektif, aku akan melihatnya sebagai karena kepercayaan itu selalu terikat pada konteks budaya dan tempat ya. Dan ketika
ketika ada pemahaman baru, ada kepercayaan baru, itu selalu merupakan adaptasi dari kepercayaan-kepercayaan sebelumnya gitu. Itu makanya setiap kepercayaan, setiap agama itu punya karakteristiknya sendiri tergantung secara geografis gitu. Maksudnya orang Timur Tengah kepercayaannya kayak gimana, orang Timur gitu kepercayaannya kan beda lagi. Agama Dharmik kan itu sama sekali sangat berbeda dengan agama Judeo-Kristian gitu. Jadi dengan kata lain ini karena Yahudi di Timur Tengah, mungkin juga kita masukkan Kristen di Timur Tengah, Islam di Timur Tengah, maka ceritanya mirip lah ya. Ceritanya mirip. Dan kalau misalnya kita mau telusuri lebih jauh lagi, mereka juga masih ada kemiripan sama Sumeria kuno, sama Assyrian, atau sama Zoroaster gitu. Misalnya kalau orang Yahudi kan kenal ini, hukum mata balas mata, hukum lex talionis itu juga kan termaktub di Quran. Dan ternyata itu juga termaktub di Kodeks Hammurabi gitu, di peradaban awal manusia gitu. Jadi ya itu merupakan adaptasi budaya aku melihatnya. Tapi kalau dilihat dari agama kita bisa bilang ini juga menunjukkan bahwa sumber agamanya sama semua ya. Kurang lebih sebetulnya orang-orang Islam harus sadar nih bahwa sumber agamanya Islam, sumber ajaran Islam, hukumnya Islam itu sebenarnya mirip dengan sumber hukumnya Yahudi terutama Yahudi. sih. Itu karena ya datang dari mungkin sumber yang sama. Iya, kalau orang Islam percaya gitu. Makanya aku makanya juga jangan bersuara namanya Yahudi. Oke. itu aku agak bingung mengadresnya. Tapi makanya ketika belajar Islam, perpanjangannya itu naturally akan perpanjangannya ke Yahudi. Gitu. Oke, Kumaila, kita hentikan dulu nih percakapan kita, udah panjang soalnya. Nanti kita lanjutkan lagi dalam waktu yang lain. Oke. Thank you. Makasih penonton. Thank you Bang Ade. Makasih penonton. Sampai ketemu.